Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minal aidin wal faizin. Masih di bulan Syawal. Karena kita mulai kajian ini kita lanjutkan sampai kita bertemu lagi di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan berkah, dalam keadaan yang semakin mantap keimanan kita kepada Allah, iman kita kepada Sayyidina Muhammad SAW, iman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada takdirnya. Hadirin rahimahullah, iman itu bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam beberapa hadis disebutkan ada orang yang imannya kuat ketika dia kaya, kalau miskin imannya berkurang. Tapi ada jenis manusia kalau miskin imannya semakin kuat, semakin sering ke masjid, semakin taat. Kalau kaya hilang dari peredaran. Jadi ada juga orang yang kalau dalam keadaan sehat dia imannya kuat, kalau sakit banyak mengeluh sampai hilang imannya. Tapi ada orang tidak, kalau sakit dia banyak sholawat, banyak zikir, banyak wirid, banyak berdoa kepada Allah. Kalau dikasih sembuh, dia hilang lagi dari peredaran, hilang dari masjid, hilang dari itu jenis-jenis manusia yang ada. Tapi kita minta kepada Allah dalam keadaan apapun kita semakin tetap beriman, semakin kuat. Ya. Dalam kondisi sesulit apapun itu harus menjadikan kita semakin baik. Itu harapannya. Kemudian kiatnya, bagaimana supaya iman kita itu bertambah, keyakinan kita itu semakin baik. Salah satunya adalah thalabul ilm, mencari ilmu supaya tidak salah. Ya. Supaya tidak salah bahwa kita mengerti apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan. Dengan ilmu, kalau nggak sering-sering dibaca, itu nanti hilang. Akhirnya kita nggak mengerti. Yang baik kita anggap salah, yang salah kita anggap baik. Itu karena apa? Karena kurang sering hadir. Makanya di dalam Islam diwajibkan seseorang itu untuk menghadiri majelis, mendengar nasihat dalam sepekan sekali, wajib. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat suruh mendengarkan khutbah Jumat supaya kita mendapatkan nasihat wajib. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Tawashaw bil haqq itu dinasihatin orang itu penting. Ya. Terbiasa telinga kita mendengarkan nasihat, jadi tidak tersinggung. Wajib gitu. Mau orang sesibuk apapun, mau orang dia sekaya apapun, itu dia harus mendengarkan nasihat
Jadi kita disuruh mendengarkan nasihat itu yang wajib duduk menasihati. Di situ diperlukan syaratnya juga, adabnya, khotibnya harus belajar juga, ngaji juga khotibnya, nggak boleh lama-lama. Khotib itu nggak boleh terlalu lama. Ya. 20 menit itu udah panjang. Ya. 20 menit materinya itu sudah terlalu banyak. Ya mungkin kalau di Indonesia sudah terbiasa begitu setengah jam. Ya. Setengah jam sudah banyak gitu. Ya. Banyak sekali. 10 menit langsung ke poinnya itu lebih baik. Ya. Karena itu supaya orang tidak jenuh di waktu khutbah itu. Ya. Tapi yang tidak mengerti juga, ya dia akan khutbah dengan khutbah yang lama, akhirnya dia mendengarkan nggak paham, terlalu lama, banyak. Karena Rasulullah SAW kalau khutbah itu dikatakan hari Jumat hampir, gitu ya, hampir semua yang hadir hafal. Supaya nanti apa? Nggak terlalu panjang, dan itu memang ini bisa juga dari Rasulullah SAW. Materi panjang, kadang-kadang diulang-ulang itu sampai benar-benar orang yang hadir itulah pentingnya nasihat, supaya orang pulang bawa oleh-oleh. Ya. Alhamdulillah kita mulai bulan Syawal, insyaallah kita tingkatkan iman kita hadir dalam talabul ilm itu, hadiri apa yang dalam keadaan umat Islam saat ini kita mengerti apa, supaya kita mendapatkan keberkahan. Jamaah rahimahullah, pada pagi hari ini saya akan bawakan satu hadis dari Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadis ini menjadi obat untuk kita. Kita lihat saudara kita yang ada di Palestina, ya, itu keadaannya sangat memprihatinkan. Anak-anak yang di penjara, dibunuh, ya, rumah orang Islam, gitu ya, rumah orang Islam di Palestina sana diambil paksa, ya, oleh orang-orang Yahudi, diambil. Jadi rumah ini orang-orang datang, orang Yahudi datang dengan tentara, disuruh turun, penduduk asli orang Palestina disuruh keluar, dimasukkan Yahudi. Jadi orang pemilik aslinya hanya bisa melihat rumahnya dari depan, lalu di rumah kita diambil. Kita duduk ini sambil melihat. Itu yang terjadi di Palestina. Ya. Jadi beritanya harus pas supaya kita tidak mengambil kesimpulan yang salah. Ya, jahat, kejahatan yang luar biasa. Anak kecil dibunuh dan sebagainya. Dari apa mereka melakukan itu? Dia kan menganggap bahwa itu sah. Ya, merampas hak orang Palestina itu sah menurut orang-orang Yahudi. Membunuh anak-anak halal menurut mereka. Dari mana? Dari kitab mereka, dari Taurat, Talmud, versi orang Yahudi, ya. Karena nggak mungkin kalau orang asli itu mengajarkan seperti itu, nggak mungkin. Tapi setelah dirubah oleh orang-orang Yahudi, itu yang menjadi halal anak kecil selain bangsa Yahudi seperti binatang. Dalam hukum mereka. Bahkan Nabi itu tidak luput dari tuduhan-tuduhan jahat orang-orang Yahudi dalam kitab mereka. Nah, Nabi Nuh memperkosa 2 anaknya. Nabi Nuh itu di kitab mereka. Ini kitab suci, itu kitab apa ini? Ya. Yang ada Nabi Ambiya dengan caci maki, perselingkuhan, apa itu ada di situ.
berarti selain Yahudi di situ ya halal dibunuh. Ya tidak ada artinya apa? Karena kita tak akan berbuat dosa. Dia menganggap tidak itu bukan sesuatu yang dosa. Supaya kita mengerti dulu sebabnya. Nah di Indonesia banyak orang mengatakan ini bukan urusan agama. Apa ya? Ya, ini bukan urusan agama. Kenapa? Dikatakan ini bukan urusan agama supaya mengurangi sentimen umat Islam, wirah umat Islam terhadap Palestina itu hilang. Siapa? Saya hanya menukil, ya, termasuk di antaranya adalah Syekh Muhammad Ali Al-Bab. Ya, beliau seorang profesor, dokter juga. Dia benar-benar mempelajari tentang bagaimana akidah agama Yahudi dan sifat-sifat mereka. Beliau mengatakan cirinya kalau kita mau ingin tahu siapa orang itu, siapapun yang mengatakan bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama, yang mengatakan bahwa urusan Palestina cukup dengan orang Palestina, dipastikan ini pasti adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk membela Yahudi. Begitu tahu. Ya, jadi sampai kapanpun ada itu orang-orang yang mengatakan begitu. Udah jangan ngurusin saya, urusan kita aja. Ya, orang Indonesia ngurusin negeri sendiri. Ya, kalau di Indonesia kan sudah banyak yang ngurus ya. Orang Islam di Palestina, di Palestina itu yang terjadi di umat Islam harus mengerti. Jangan sampai kita menganggap saudara kita yang di luar sana bukan urusan kita. Buat orang Islam dimanapun, ya, orang Islam yang ada di Bangladesh, orang Islam yang ada di Kongo, ada di Afrika, dimanapun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk bertanggung jawab kita. Bagaimana apa kepedulian kita. Jadi kalau ada di Palestina mengumpulkan dana, bantu, sumbang, ya, seberapapun, supaya kita sah menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Itu diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lam yahtam bi amri muslimin, falaysa minhum. Orang yang tidak peduli terhadap urusan muslimin, kata Rasulullah SAW, falaysa minhum. Jadi bukan dari golongan itu. Artinya bukan orang Islam. Orang Islam tidak peduli sama orang Islam. Ya, bukan dari golongan mereka berarti. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan bersama. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifat orang-orang Yahudi tidak kurang dari 100 ayat dalam Al-Quran. Mereka orang yang ahlul ghadr, pengkhianat, yang paling mudah mengingkari janji mereka. Ya, mereka paling suka berbohong, Yahudi. Ya. Mereka yang membunuh para anbiya, Yahudi. Ya. Yahudi itu punya sifat yang luar biasa disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ada orang sekarang lagi baik bahkan di negeri Arab pun, ya, ada namanya tatbih. At-tatbih. Apa tatbih? Tatbih itu normalisasi terhadap hubungan dengan Yahudi. Ya. Sayangnya kita percaya dengan orang-orang Yahudi, tapi kita tidak percaya pada Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Ya, setelah normalisasi, tetap saja Yahudi dia akan mengingkari janji, sebagaimana saat baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW diingkari janjinya waktu perang dalam kejadian apa Bani Quraidah, waktu perang Ahzab, kan gitu. Kalau kita dengar baca kejadian di Bani Quraidah itu punya perjanjian dengan Rasulullah SAW. Siapapun yang menyerang Yahudi, orang Islam wajib membela. Begitu juga kalau ada bahaya musuh dari luar Madinah menyerang orang Islam, orang Yahudi harus membela juga. Perjanjian. Tapi dasar Yahudi yang tulis surat, Yahudi yang mengundang musuh, ya, orang-orang musyrikin dipanggil
mumpung dia lagi lemah. Dia punya analisa, nanti orang Islam jadi kuat. Sebelumnya silahkan. Berarti itu sejarahnya supaya kita mengerti mengapa diusir nanti oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari Bani Nadir, Bani Quraidah, ini diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Rasulullah SAW, ya, dikhianati nabi-nabi yang dahulu juga begitu. Kemudian kita mau percaya, apalagi kita punya kepentingan. Dan yang menyedihkan di Indonesia ini ternyata Yahudi sudah masuk pesantren. Ya, Yahudi benar-benar Yahudi, bukan masuk Islam. Orang Yahudi sudah mengajar di pesantren. Masuk ke pesantren itu anak-anak. Saya lihat fotonya sedih benar. Ya, perempuan-perempuan, putri-putri itu sudah foto dengan Yahudi senang. Bayangkan dari pesantren. Mengapa begitu? Kita karena propaganda tadi sudah Yahudi itu sudah baik, ya, Yahudi itu sudah baik. Maka kita perlu menjalin hubungan dengan namanya normalisasi. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, walan tardo anka al-Yahud wa Nasara hatta tabi'a millatahum. Lan itu dalam bahasa Arab, walan itu huruf takbir, selamanya tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani ridho padamu hatta tabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti billah. Apa billah? Agama mereka. Jadi tidak ada takbir. Ya. Jadi sayangnya kita itu lebih percaya dengan cerita, lebih percaya dengan orang-orang yang dipastikan ketidakjujurannya dengan kepentingannya, tapi kita lebih meninggalkan Al-Quran. Nah, ini harus kita berhati-hati. Ya. Makanya sekarang itu menata ulang iman kita. Apa yang Al-Quran, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pasti benar. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran pasti benar. Makanya kita kalau selesai baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, artinya maha benar Allah dari segala firman-Nya. Tidak ada orang Muslim celah untuk mengatakan sebagian benar, sebagian tidak. Pahami ya? Itulah sifat orang-orang Yahudi dalam hadis dan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam peristiwa Ashabus Sabat, itu mereka itu ahli makar. Makar yang nggak boleh supaya boleh gimana caranya? Hanya Yahudi itu paling pintar dia. Dilarang apa? Menjala ikan di hari Sabtu. Orang Yahudi. Yahudi tidak menjala di hari Sabtu supaya boleh dia pasang jala di hari Jumat. Ikan masuk di hari Sabtu, hari Ahad yang itu. Kayaknya benar itu. Ya. Nah sekarang ini kan banyak orang begitu ini aslinya hukumnya nggak boleh. Cari ustaz yang pintar supaya boleh gimana caranya. Katanya yang pintar, yang moderat ustaz supaya jadi halal ini yang haram. Supaya riba jadi halal bagaimana caranya? Supaya riba nggak wajib bagaimana caranya? Itu ada bagian orang-orang yang dari ya, ustaz tapi mereknya yang begini. Itu mempermainkan hukum. Alhamdulillah dari nasdaqullah ya. Itu sifat orang Yahudi. Jadi kepintarannya hanya untuk hilang. Ya. Ada bisyarah. Ya. Ada bisyarah. Ada kabar gembira. Kepintaran Yahudi sering dibaca apa? Orang-orang Yahudi itu baca sebagian ayat. Dia baca ayat faddalnahu 'alal 'alamin. Oh iya. Aku muliakan kamu lebih daripada semua orang yang ada di 'alal 'alamin, di atas muka bumi ini aku berikan kalian kemuliaan. Itu ayat-ayat begitu dibawa oleh Yahudi. Al-Quran itu bilang faddalnahu 'alal 'alamin. Tapi dia tidak baca sebagian ayat yang lain.
Ashabus Sabat itu, cerita Ashabus Sabat menjadi 3. Waktu bikin makam, bikin jalan di hari Jumat dan diambil di hari Ahad, dan sampai di rumah gitu. Ya, cuma ganti status saja. Ikan masuk, jadi begitu ya. Dari Sabtu tidak ambil. Sebagian orang-orang Yahudi Bani Israel yang masih takut kepada Allah mengatakan jangan itu dosa. Ya. Sebagian lagi dia bukan urusan saya. Jadi artinya ini ada yang melanggar, ada yang menasehati, ada yang diam. Yang melanggar dijadikan oleh Allah. Wajahnya iradatan fasid, dirubah bentuknya menjadi kerak. Ya. Terus berarti model-model itu masih keturunan dari ada yang mengatakan bertanya begitu, nggak ada. Setelah itu mati mereka ya. Yang kedua, ini jadi 2 pendapat para ulama. Yang dia bagaimana dia, yang ikut ada pembongkaran dia baca dia, ya bukan urusan saya. Ya, yang penting kita pelihara dulu aja udah. Jangan ngikutin orang mau mungkir balik yang Arab-Arab, yang penting saya sholat 5 waktu. Diam. Kelompok yang ini disebutkan dia juga dijadikan kerak dalam tafsir, tapi sebagian dari kata tidak, mereka dibikin bisu oleh Allah SWT. Ya, jadi mereka bisu semua, tidak bisa ngomong. Karena dia punya kesempatan untuk menegur, dia tidak mau. Yang diselamatkan hanya satu, yang menyuarakan. Didengar tidak nasihatnya, dan didengar, tapi menyuarakan cukup membebaskan kita dari tanggung jawab. Kalau ada pembongkaran, apa ini nggak boleh, ini haram, diikuti, alhamdulillah. Nggak ikut, kita terbebas dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu pelajarannya. Nah, bisyarahnya kabar gembira pada umat Islam yang ada di Palestina itu kan luar biasa. Setiap hari kita mendengar. Sekarang alhamdulillah bisa setiap kejadian dimanapun kita bisa lihat. Ya, di Palestina ada apa? Kita bisa lihat. Mereka tidak aman. Mereka dalam keadaan mencekam, menakutkan, tidak ada hukum. Ya, bisa dibunuh setiap saat, halal untuk mereka. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah, qala Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin. Ada riwayat lain dhahirin 'ala al-haqq. Sering dikatakan akan selalu ada kelompok dari umatku, dari umat Sayyidina Muhammad SAW, 'ala al-haqqi dhahirin. Dia tetap berjalan dalam kebenaran. Kata Rasulullah SAW, nanti ada banyak macam-macam di akhir zaman, tapi akan selalu ada ya, kerusakan di satu daerah seperti apapun, pasti ada kelompok sebesar atau kecil. Nanti akan ada dhahirin 'alal haq atau 'alal haqqi dhahirin, yang dia tegak berdiri dalam kebenaran. Bahkan dhahirin 'ala aduwwihim, dia berani melawan musuh mereka sekuat apapun musuh. Jadi janji Nabi dia, janji Nabi akan selalu ada dari umatku orang yang berani melawan ya, musuh-musuh itu. Dia tidak lihat besar kecil. Ya. Israel itu luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, senjatanya paling canggih begitu. Ya. Sampai-sampai orang sebagian negara yang tidak punya hubungan diplomatik bisa beli senjata sekarang, gitu ya. Katanya begitu kan. Mudah-mudahan Indonesia ada. Karena itu menyakitkan kalau sampai beli dari orang Israel yang membunuh umat Islam. Dhahirin 'ala aduwwihim,
sesuatu yang haram terus, wirid tanggung jawabnya kepada Allah juga nggak ada, bikin nggak punya, ya cepat lemah. Ya. Tapi orang Malaysia itu walaupun dalam keadaan seperti itu, bermunculan orang-orang pemberani luar biasa, akan kecil-kecil berani. Ya. Nah kita dimanapun harus punya keyakinan akan selalu ada. Kalau hidup menang. Ya. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka. La yadurruhum. Tidak akan takut, tidak akan dia menjadi kecil dengan banyaknya musuh, kekuatan musuh seperti apapun tidak menjadikan mereka takut. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Illa ma asabahum min lahwa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Permusuhan terhadap mereka, intimidasi terhadap orang-orang itu, kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW, dia akan selalu menang. Tidak akan membahayakan mereka permusuhan siapapun kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan terhadap mereka sambil menunggu ketentuan Allah. Jadi ada kelompok ini diintimidasi, dikriminalisasi, dimusuhi, habis-habisan orang ini. Tapi dia tidak akan berubah. Dia akan selalu menang. Tapi yang menangkan siapa? Allah. Yang akan memenangkan nanti Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentaraku pasti menang. Lahumul ghalibun, menang. Ada orang bertanya, kok bisa kalah umat Islam? Nanti dulu. Ada orang Islam mengaku tentara Allah, diakui oleh Allah sebagai tentara Allah. Nanti dulu. Riba dimakan, bukan diakui kan? Dari hasil korupsi, dia tidak diakui. Mendolimi orang lain, tidak akan diakui. Nah, kalau dia sudah bersih, dia akan diakui. Pasti menang. Wanita juga dahul kembali. Pada hadis ini banyak riwayatnya. Tapi ini dari riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dia tidak akan dikalahkan, dia akan dimenangkan, tapi Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Kapan ini, kapan. Tapi Allah yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ainahum? Ini sebagian riwayat tidak ada pertanyaan ini. Jadi akan selalu ada kelompok yang akan menyuarakan kebenaran, tidak akan takut. Ya, dari mana? Pasti menang. Tapi dalam hadis ini para sahabat bertanya, aina di mana mereka ya Rasulullah? Di mana keberadaan mereka? Qala, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, qala bi Baitil Maqdis. Ada di Bait Al-Maqdis, di Palestina. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Sebutkan dalam Al-Quran. Ya, Isra Mi'rajnya diperingati setiap tahun. Tiba-tiba masjid itu mau digeser, mau diambil oleh Yahudi, orang Islam. Ya, bukan urusan kita. Munafik 100% 24 karat. Ya. Kalau ada orang Islam bilang orang Islam bukan urusan kita Baitul Maqdis, urusan kita Masjid Raya saja. Ya, atau urusan kita yang ada di Bekasi saja. Ya. Ini ya, membuktikan bahwa kata Rasulullah SAW, di mana mereka? Di Baitul Maqdis, wa akna di Baitul Maqdis. Akna di sekitarnya. Para ulama mengatakan arti daripada akna pada Baitul Maqdis adalah orang yang peduli kepada Baitul Maqdis. Jadi termasuk ciri dari umat Sayyidina Muhammad SAW yang diridhoi, umat Muhammad yang akan dimenangkan, umat Sayyidina Muhammad SAW yang diberkahi
Dan ini sudah diberikan cirinya apa? Peduli terhadap Baitul Maqdis. Mafhumnya apa? Mafhumnya siapapun yang tidak peduli terhadap Baitul Maqdis berarti bisa dipastikan tidak peduli, apalagi sampai menghalang-halangi orang Islam mengumpulin duit dari uang orang Islam sendiri. Oh, dikirim kepada saudara di Baitul Maqdis. Ada orang yang meriang di Indonesia. Kampung penyakitnya, mahnya kampung, kankernya kampung, sakit meriang, ada orang ngumpulin duit. Dia munafik 1000%, bukan 100%. Munafik. Ya. Karena ciri daripada dari umat dari dohirin adalah hak itu adalah peduli terhadap Baitul Maqdis. Ini hadis luar biasa. Ini bisyarah, kabar gembira bahwa Baitul Maqdis akan selalu berada di tangan umat Islam, insyaallah. Amin ya Rabbi. Pada saatnya, ya, dalam hadis sudah disebutkan nanti orang-orang Yahudi Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi mengatakan apa? Tidak ada negara Israel itu, tidak ada. Itu keyakinan orang Yahudi. Ada sekte orang-orang Yahudi. Karena di kitab-kitab mereka mengatakan tidak. Mereka tak punya negara. Ya. Orang Yahudi sendiri. Ya. Tapi yang Yahudi lokal ini yang kadang-kadang membela. Ya. Jadi kita ambil ini bisa kabar gembira daripada Muhammad SAW. Peduli, bantu, kumpulkan dana, doakan, ya, supaya kita mengambil bagian daripada yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita